pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, masih di Mimbar Agama Islam dan masih dengan tema tanda-tanda doa yang dikabulkan. Masih juga bersama narasumber kita, Bapak Dr. Rifai Bultio, MPDI. Dan tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan tentang bagaimana doa itu bisa dikabulkan. Ada dua, yaitu bagaimana kita mengibadahi Allah dengan sungguh-sungguh dan juga mengimani setiap dengan sungguh-sungguh pula terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini menjadi syarat pokok doa yang dikabulkan. Selanjutnya Ustaz bisa dijelaskan lagi? Iya, terima kasih. Kalau kita mencoba menelaah ayat-ayat Al-Quran dan berbagai hadis Rasul, itu banyak sekali sesungguhnya indikator yang disebutkan di sana tentang bagaimana kemudian doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah itu bisa diterima. Antara lain ada disebut dengan tadarruan wa khufyah. Jadi ketika kita berdoa, kita betul-betul berharap dengan penuh ketundukan, dengan penuh ketawaduan kepada Allah. Karena di saat kita meminta kepada Sang Maha Kuasa ini kan kita sadar bahwa Dialah yang maha mulia. Kita saja ketika meminta kepada sesama makhluk, kepada misalnya kita datang kepada pejabat meminta sesuatu, kita seolah-olah ada keengganan, rasa segan, sehingga kita harus mengatur diri kita dengan penuh kerapian, seolah-olah sangat expert gitu, sangat hebat sekali. Memperbaiki performa kita. Performa, iya. Nah, apalagi kita menghadapi Tuhan. Maka tadarruan di sini kita berharap. Nah, ketika berharap itu kita harus menampilkan performance kita yang bagus kan. Ada harapan, jangan ada keraguan-raguan dalam berdoa, tadarruan. Lalu kemudian wa khufyah. Ada rasa khawatir, ada rasa was-was, takut-takut. Nanti kalau doa saya ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya bahwa yang kita takuti kalau nanti kemudian kita punya doa tidak dikabulkan. Tetapi didahului dengan tadarruan, ada harapan. Bahwa sesuai dengan janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, nanti aku akan kabulkan. Jadi berharap itu, karena setiap kita meminta kepada Allah, itu pasti sangat berharap untuk dapat diterima doa kita. Kalau memang ingin mendalami tentang indikator doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin halaman ke-200 sekian kalau nggak keliru. Di sana Al-Ghazali itu menyebutkan ada 10 pasal. Al-Ghazali menyebutkan tentang 10 pasal doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penjebaran daripada penafsiran ayat tadi. Jadi ternyata Al-Ghazali dari 10 pasal itu antara lain yang tadi, dia harus memiliki keimanan yang betul, ikuti seruan Allah, lalu kemudian dia tadarruan wa khufyah, lalu kemudian dia harus berada pada posisi tempat-tempat yang baik, mencari waktu-waktu yang baik. Makanya ketika orang naik ke menunaikan rukun Islam yang kelima, ya kan, itu mereka berharap supaya mereka berdoa di sana, ya kan, ada tempat-tempat yang bagus, waktu-waktu yang istimewa untuk berdoa. Bahkan di dalam Quran surat Ali Imran itu salah satu syarat orang yang akan dimasukkan ke surga itu saatnya dia ketika itu sering berdoa di tengah malam, ya. Itu ketika Allah menjelaskan tentang as-sabiruna as-sadiquna wal qanitina dan sebagainya, wastaghfiruna bil ashar. Dia selalu mohon ampun ketika berada pada saat di mana waktu yang terbaik. Jadi ini penjelasan Al-Ghazali tadi. Nah, oleh karena itu tentang doa yang diterima oleh Allah secara umum bahwa siapapun bisa berdoa kepada Allah. Kalau ada orang bertanya, apakah setiap orang yang beriman kepada Quran yang akan berdoa kepada Allah diterima? Oh tidak, Allah itu dengan sifat Rahman dan Rahimnya menerima semua doa orang yang ada, manusia yang ada. Ya. Siapapun dia berdoa kepada Allah dengan hati yang sangat terbuka, dengan sangat ikhlas kepada Allah, insya Allah Allah akan terima. Yakin. Jadi kata kuncinya bahwa ada keyakinan, ada keikhlasan di dalam berdoa. Dalam sejarah banyak seperti Lucy Summer, ada si Beckenbauer itu yang ketika celaka di pesawat hanya dengan satu kata saja, oh God, Tuhan jangan tinggalkan aku, padahal dalam keadaan darurat sekali dia masih hidup dan sebagainya. Dan dia yakin bahwa kehidupannya diberikan atas permintaannya kepada Tuhan pada waktu itu. Jadi Allah akan senantiasa mengabulkan doa kepada setiap hambanya. Saya kira demikian ya.
Iya. Dan satu lagi Mbak Sata, sebaiknya kita tahu kan ya bahwa Allah tuh maha segalanya, belum terucap, belum terpikirkan Allah sudah tahu. Tapi ketika kita berdoa, apakah harus zahir gitu? Kita harus mengucapkan doa itu atau cukup di dalam hati saja? Iya, terima kasih. Kalau melihat daripada sejarah turunnya, asbab turunnya ayat ini, kita harus berada pada posisi sedang-sedang. Kadang-kadang kita meminta sesuatu, mengucap sesuatu, meskipun Allah itu dekat, ya kan? Itu kurang yakin kita kalau tidak ada sebutan lewat lisan kita. Ada suatu penguatan, ya, ada suatu penguatan. Dan berdoa itu kan meminta itu kan sesuatu yang disampaikan. Nah, sesuatu yang disampaikan memang kalau sejarah tadi janganlah terlalu berteriak dan jangan juga terlalu dipelan-pelankan. Artinya ada sedang-sedang gitu. Karena Islam itu agama yang sedang-sedang ya. Jadi boleh mengucapkan. Artinya yang kita ucapkan untuk menguatkan apa yang ada dalam hati kita, ya kan? Seperti kita ketika iftitah kan kita bilang innas solati wa nusuki wa mahyaya. Kita cuma diam saja. Allah bilang buat apa aku berikan kalian mulut baru tidak berucap. Untuk ya kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya mencoba untuk memahami pada tingkat moderasi yang pemahaman yang tengah, bahwa silakan kita berdoa mengucap boleh, tetapi jangan terlalu banyak dengan berteriak, apalagi pakai toa-toa besar misalnya. Ya sedang-sedang aja yang berdoa. Karena kita tidak sedang meminta kepada sesuatu yang tuli kata Rasul, tetapi sesuatu yang wujudnya ada. Ya. Baik, jadi ucapan itu sebagai bentuk penguatan. Ya, penguatan terhadap Atas doa-doa yang kita sampaikan. Iya. Baik Ustaz, ini kan ada juga nih doa yang tertolak begitu Ustaz. Iya. Nah, apakah kondisi kita seperti apa atau mungkin ada perlu penjelasan tentang doa yang tertolak itu? Oh iya. Memang suasana sekarang ini kita coba kaitkan dengan fenomena sekarang. Kita lihat sekarang ini fenomena ada orang. Pertanyaan begini, adakah doa yang tertolak? Oh, ya kalau menurut keterangan-keterangan ayat itu ada. Tapi ada hal yang menarik. Pertanyaan ini sebenarnya mengingatkan saya kepada satu peristiwa. Saat di mana seorang ulama sufi terkenal, itu namanya Ibrahim bin Adham. Ketika itu dia datang ke suatu tempat untuk berniat bertausiah. Setelah dia bertausiah menyampaikan ceramahnya, saat itu juga ada seorang jamaah yang tampil berdiri dan mempertanyakan kepadanya. Pertanyaannya sederhana, ya Syekh, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian kepadaku, nanti aku akan kabulkan permintaan. Pada saat setelah Syekh Ibrahim bin Adham ini mendengar pertanyaan itu, dia tidak langsung menjawab. Dia duduk sejenak, dia tafakur, seraya bermohon kepada Allah atas jawaban yang benar. Lalu kemudian dia berucap, Allah itu, saudaraku yang bertanya, Allah itu, kira-kira begini dialognya. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Apapun yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan benar bahwa Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku kalian semua, nanti aku akan kabulkan doa itu. Tetapi perlu diingat, biasanya kan gini, kata Ibrahim bin Adham, doa itu kadang-kadang ada yang dikabulkan oleh Allah. Ada yang bukan tidak dikabulkan tetapi masih dipending. Ya, kita minta ini tapi belum juga dikasih. Ya, kita minta kaya belum, masih tetap miskin. Kita minta harta masih belum dapat. Kita minta jabatan masih seperti itu. Jadi dipending. Tetapi yang ketiga, ada juga doa yang memang sama sekali tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita minta kalau memang tidak dikabulkan oleh Allah, tidak akan pernah dikabulkan. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham itu bercerita bahwa benar. Ya, ini ada 10 ya. Mungkin pada kesempatan ini tidak sampai ke 10, kita bincangkan poin-poin penting saja. Apa kata Syekh Ibrahim bin Adham? Dia bilang gini, mengapa doa kalian belum atau tidak sama sekali kabulkan? Yang pertama kata Ibrahim bin Adham, ariftumullah walam tu'addu haqqahu. Ini kata Ibrahim bin Adham. Yang menyebabkan doa kalian itu belum dikabulkan atau tidak akan pernah dikabulkan karena ariftumullah walam tu'addu haqqahu.
Kalian katakan bahwa kalian kenal Allah. Tapi sayang kalian tidak pernah melakukan apa yang menjadi haknya Allah. Ya, kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan alam semesta ini? Siapa yang menghidupkan, mematikan? Siapa yang menurunkan rezeki? Siapa yang memberikan segalanya? Kalian jawab Allah. Karena kalian tahu bahwa Allah itu ada. Ya, kalian bisa datang ke sini saja karena Allah yang menggerakkan. Tetapi cuma sampai pada batas keyakinan seperti itu. Sementara haknya Allah, ya kan? Kalian lupa. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukankah begitu Allah berfirman? Sembahlah Tuhanmu, kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku memohon. Artinya sebelum kita meminta kepada Allah, lakukanlah apa yang menjadi haknya Allah. Nah, hak Allah yang paling penting itu adalah diibadahi. Ya kan? Diibadahi dia. Karena memang tujuan utama manusia hidup ini, tujuannya itu kan sesuai Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan kalian jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi haknya Allah itu diibadahi. Kalau saat datang waktu untuk dipanggil kita melakukan ibadah sholat, datangi. Kalau saat kita diingatkan dengan kewajiban berpuasa, insya Allah tinggal beberapa bulan lagi ke depan, kita lakukan puasa itu. Kalau kita punya kecukupan, kita punya kemampuan fisik, materi, non fisik, dipanggil untuk haji, datang. Dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Kalau kita punya kelapangan, bersedekah, berzakat, berinfak dan sebagainya. Itu merupakan bentuk-bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara khas. Ada juga ibadah-ibadah yang secara am, ya kita tersenyum aja dengan orang dan orang itu menjadi senang dengan senyuman kita, juga itu bagian daripada sedekah, dan sedekah itu ibadah dan sebagainya dan sebagainya. Mengeluarkan duri dari tengah jalan juga itu ibadah dan sebagainya. Tidak membuat hati orang menjadi sengsara, itu ibadah. Artinya apa? Ibadah itu sangat luas pengertiannya. Kembali kepada apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham, kalau kita mau doa kita dikabulkan oleh Allah, lakukan apa yang menjadi haknya Allah. Ini yang pertama. Ada yang kedua kata Allah, kata Ibrahim bin Adham, yang menyebabkan doa kalian belum dikabulkan atau tidak sama sekali. Itu kata Ibrahim, qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Kalian baca tuh Quran, kalian lakukan tuh Quran, tetapi sayang apa yang menjadi isi Quran itu kalian tidak pernah mengamalkan. Ya, ini yang bagian kedua dari Ibrahim bin Adham. Kita lihat saja, ya. Di kita ini ketika terjadi pandemi seperti ini kan banyak orang yang baca Quran, ya kan? Tetapi kemudian setelah dia baca Quran timbul keraguan di dalamnya, ya Tuhan, ini kok Quran 30 kali kita ada bolak-balik satu juz pertama sampai juz ke-30, ini pandemi masih ada terus, ya kan? Kira-kira begitu. Ya kenapa sampai kapan ini pandemi berakhir, ya kan? Padahal dia baca Quran ini. Nah, karena baca Qur'annya bukan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk mengamalkan isinya, tetapi hanya untuk mengusir pandemi. Tidak akan gitu ceritanya. Artinya dia baca Qur'an dan amalkan ini. Kita lihat saja. Banyak misalnya orang yang baca Qur'an, dia temukan ayat wailul lil mutaffifin. Ya, celakalah orang-orang yang berjual beli. Tapi coba lihat di lapangan. Berapa banyak orang-orang yang meyakini kebenaran ayat itu tetapi dia menyimpang dan melakukan kecurangan di pasar. Ya, made in Indonesia dia bilang made in Jerman. Ya, buatannya dari sini dia bilang buatannya dari sana. Karena mau lariskan barangnya. Wailul lil mutaffifin, dia tahu mengurangi takaran dan melebihkan takaran itu kan kecurangan. Minta dilebihkan takaran kecurangan. Atau kemudian dia baca ayat misalnya, ini sedikit terkait dengan hari ini. Dia baca ayat misalnya dalam Quran surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kalian itu bersaudara. Ya kan? Dia baca nih ayat. Tetapi pada implementasi kehidupannya dia tidak amalkan. Justru yang dia timbulkan adalah pertengkaran. Kalau ada saudaranya yang lagi berselisih, dia pisahkan. Dia tidak berupaya untuk mendamaikan. Mengadu domba. Nah, padahal ini kan diterangkan. Kalau mau bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala, itu ayat selanjutnya. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minaz-zonni inna ba'daz-zonni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dun. Kan begitu ayat bilang.
Hei, kalau kamu bersaudara, jangan saling memfitnah. Jangan saling menjolimi. Jangan saling menggelari dengan sesuatu gelar yang tidak pantas untuk saudaramu. Jangan fitnah dia. Karena apa? Kalau kalian fitnah saudaramu sama saja dengan kalian memakan bangkai saudaramu sendiri. Nah, ini kedua ini yang disampaikan. Insya Allah nanti kalau disambung lagi ya. Oke, baik Ustaz, ini masih akan terus berlanjut. Tadi menarik Ya. sekali pembahasan kita. Pemirsa, jangan kemana-mana.